pada akhirnya nanti Suhrawardi juga mengklasifikasi. Dari cermatan saya, ada orang-orang yang dekat dengan Allah sehingga cahayanya terang, ada yang agak jauh dari Allah. Dan itu kategorinya di 5 jenis tauhid itu. Yang paling atas adalah yang paling jauh, dan yang paling bawah adalah yang paling dekat. Yang paling atas, la ilaha illallah. Ini tauhid kita, tauhidnya orang awam. Ya, ini agak panjang. Kalau ada waktu saya ingin mengulang Ghazali untuk ngajari gimana caranya jadi orang awam yang benar. Karena di antara para sufi dan filosof yang mengorbankan puncak ekstasenya kemudian turun ke wilayah awam itu Ghazali. Itu yang bikin kita lebih sreg baca buku-bukunya Ghazali, lebih nyambung kalau baca kitab-kitabnya Ghazali. Karena Ghazali sendiri berusaha untuk nulis sesuai logikanya orang awam. Dan kalau Ghazali punya teori sendiri gimana caranya jadi orang awam yang baik. Oh, itu tidak gampang ya. Nggak banyak di antara kita yang ngerti. Kabeh pengen dadi kiai, pengen dadi wali, pengen levelnya tinggi. Sebenarnya kalau kita sudah sadar level kita itu ya awam. Cuma gimana caranya kita jadi awam yang baik itu harus belajar juga. Nanti kita pakai Ghazali. Kalau di Suhrawardi, la ilaha illallah itu tauhidnya awam. Tiada Tuhan selain Allah. Di atas itu ada la ilaha illahu. Sudah nggak pakai lagi konsep Allah. Karena Allah itu identitas, itu konsep. Kristen juga pakai Allah, meskipun sama orang Malaysia dilarang. Banyak agama juga pakai istilah yang deket-deket sama istilah Allah. Pakai ilah, pakai Yahweh, pakai sebenarnya secara bahasa deket. Ketika masih pakai Allah itu berarti masih konseptual, masih sangat jauh. Agak lebih dekat kalau la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain dia. Dia pokoknya dia itu tidak terkatakan zatnya. Itu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain dia. Tidak lagi Allah. Karena begitu saya ngomong Allah kan yang muncul di kepalamu konsepmu sendiri tentang Allah. Jangan-jangan tidak kayak gitu loh Allah itu. Nah, makanya orang yang lebih dalam, lebih tinggi dari la ilaha illallah, katanya Suhrawardi, yang bilang la ilaha illahu. Di atas itu ada la ilaha illa anta. Kalau hu itu kan masih jauh, tiada Tuhan selain dia. Tapi kalau sudah anta, tiada Tuhan selain engkau, sudah di sini kan orangnya. Engkau itu loh, sudah bisa ditunjuk. Kalau hu masih di sana, dia adalah Tuhanku. Tapi kalau sudah engkau, sudah dekat. Jadi la ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau. Kalau sudah anta, kita sudah berdua, sudah jejer. Kalau masih hu, dia masih jauh. Ada lagi level lebih tinggi dari itu. Ini para sufi biasanya la ilaha illa ana. Itu Al-Halaj dan kawan-kawan kan ngomongnya kayak gini, seperti tidak jelaskan minggu lalu. Kenapa sih la ilaha illa ana? Karena aku ini nggak ada. Aku itu tidak wajibul wujud. Aku itu mungkinul wujud. Jadi yang berhak ada itu hanya Allah. Adaku itu tergantung Allah. Jadi semua alam semesta ini adalah manifestasi dari adanya Allah, termasuk diriku. Jadi tidak ada Tuhan selain aku sendiri. Ini di dalam diriku ini ada Allah. Kenapa? Ya orang-orang ini sudah melenyapkan dirinya. Aku bukan kok aku ini, karena aku sendiri sudah nggak ada. Yang ada tinggal Allah. La ilaha illa ana. Kayak Al-Halaj kemarin loh. Katanya Al-Halaj kan dalam diri manusia ada dua aspek. Ada aspek manusiawi namanya nasut. Ada aspek